Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Diana Bilatul Fawaid, NIM 007, Prodi Psikologi kelas 2A. Tujuan saya membuat video ini demi memenuhi tugas UAS lisan mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi semester 2. Ya, mari kita ke soal pertama. Untuk apa kita belajar sejarah dan memahami aliran-alirannya? Tentu saja supaya kita tahu sejarah dari munculnya sebuah ilmu pengetahuan itu sebelum dan akhirnya ilmu pengetahuan itu bisa kita pelajari, berkembang, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jelaskan apa manfaat mempelajari psikologi. Apa sih manfaat belajar psikologi? Menurut saya, belajar psikologi itu sangat menyenangkan. Selain kita bisa tahu emosi dari tiap individu, kita juga bisa tahu dan bisa mempelajari makna sesungguhnya apa yang orang itu sembunyikan. Seperti ketika kita mempelajari otak manusia yang dihubungkan dengan psikologi, maka niscaya akan kita percaya bahwa otak manusia adalah organ yang rumit yang seringkali penampilan luar seseorang memiliki banyak faktor. Contohnya, kenapa sih seseorang itu mempunyai sifat yang demikian? Kita bisa mempelajari yang pertama dari gen. Ternyata dalam biologi atau ilmu pengetahuan itu gen bisa diturunkan, bukan? Dari keturunan atas hingga turun-menurun sampai keturunan bawah. Itu ternyata dalam ilmu psikologi ada loh. Ternyata gen dari sifat itu bisa diturunkan dari orang tua ke anak yang kita pelajari dalam biopsikologi atau gabungan dari biologi dan psikologi. Dan yang ketiga, manfaat dari belajar psikologi itu juga kita bisa tahu ilmu-ilmu baru. Karena yang seperti kita tahu, psikologi adalah mempelajari tentang manusia. Dan jika di bumi ini, di dunia ini manusia masih ada, tentunya akan bermunculan ilmu-ilmu baru dari psikologi yang membahas tentang manusia, seperti timbulnya sifat baru dari seseorang, dan seperti timbulnya tingkah laku baru dari makhluk hidup. Tentu saja bisa kita pelajari. Kita ke soal selanjutnya. Sebutkan dan jelaskan fase perkembangan dari ilmu psikologi. Ya, di sini sesuai yang saya tahu, sepengetahuan saya, fase perkembangan itu ada 4 fase. Yang pertama, psikologi itu di bawah pengaruh filsafat. Jadi, jauh sebelum psikologi itu bisa kita pelajari seperti sekarang, psikologi itu dulunya bukan ilmu pengetahuan yang bisa berdiri sendiri. Karena menurut filsuf zaman dahulu, psikologi itu bagian dari ilmu filsafat. Jadi, psikologi sendiri masih terpengaruh oleh filsafat-filsafat zaman dahulu. Yang kedua yaitu psikologi di bawah pengaruh IPA. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah psikologi zaman dahulu waktu di bawah pengaruh IPA itu psikologi hanya mempelajari tentang fisik dan biologis dari manusia, belum tentang psikis. Maksudnya apa? Mengapa manusia memiliki fisik yang seperti ini? Ternyata itu ada keturunan dari biologisnya zaman dahulu, seperti itu.
Jadi bisa dikaitin dengan IPA. Yang ketiga adalah psikologi menjadi ilmu otonom atau psikologi akhirnya bisa berdiri sendiri. Perjalanan psikologi bisa berdiri sendiri itu awalnya dari berdirinya laboratorium pertama di dunia pada tahun 1886 yang didirikan oleh Wundt. Dia menggunakan eksperimen-eksperimen supaya dia bisa membuktikan bahwa psikologi itu bisa berdiri sendiri tanpa ada pengaruh filsafat. Yang saya ingat, eksperimennya tersebut seperti dia menggunakan seekor tikus yang dia letakkan dalam sebuah kandang, dan pada sisi kandang yang lain ada tempat makanan untuk si tikus. Jadi jika si tikus merasa lapar, tikus itu bisa menuju ke makanannya itu dengan cara dia memencet tombol supaya pintu untuk pembuka makanan itu terbuka. Nah, seperti itu. Ternyata tikus mempunyai memori seperti itu. Jadi si tikus itu merasa lapar, dia dengan memorinya akan refleks menuju tempat makanan dan memencet tombol tersebut. Tapi eksperimen Wundt ini adalah dia mencoba mengosongkan tempat makanannya tersebut, dan akhirnya ketika si tikus itu menuju makanannya dan ternyata makanannya itu tidak ada, si tikus merasa kebingungan dan merasa sangat-sangat kelaparan. Dan itu Wundt menarik kesimpulan bahwasannya seekor hewan pun memiliki naluri seperti manusia, yaitu bisa merasa lapar, dan ketika dia merasa lapar, dia akan mencari sumber makanan yang biasa dia temui di sana. Seperti itu. Yang terakhir yaitu psikologi pada aliran modern yang seperti saat ini kita pelajari, yaitu psikologi memiliki sejarah perkembangan oleh para ilmuwan dan ahli tentang ilmu kejiwaan. Keilmuan ini terus berkembang dan dipengaruhi oleh aliran-aliran psikologi yang merupakan perkembangan ilmu jiwa ke arah modern. Jadi bisa kita kaitkan dengan lingkungan sekitar yang bisa kita gabungkan atau kita namakan dengan nama psikologi sosial atau psikologi perkembangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu jelaskan pengaruh psikologi pada rasionalisme dan empirisme. Seperti yang kita ketahui, paham rasionalisme adalah kita dituntut untuk berpikir yang rasional. Apa itu rasional? Rasional sendiri adalah proses berpikir. Jadi, menurut para ahli yang paham rasionalisme adalah ilmu pengetahuan itu bisa kita dapat dari proses rasio atau proses berpikir. Jadi dengan berpikir itu kita bisa mengetahui hal atau pengetahuan baru, dan setelah kita mempunyai ilmu pengetahuan, pastinya kita akan mudah bertindak, berperilaku sesuai dengan rasio dan pengalaman seperti itu. Dan jika paham empirisme sendiri ini yaitu merupakan ilmu pengetahuan yang kita dapat bukan dari proses berpikir atau melainkan dari proses pengalaman. Maksudnya bagaimana? Kita diciptakan oleh Tuhan memiliki indera yang tak lain yaitu indera penglihatan yaitu mata, indera penciuman yaitu hidung, indera penghisap lidah atau bertutur kata juga dengan lidah,
terus kulit bisa kita gunakan untuk meraba, memegang, dan lain sebagainya. Ya, nah dengan indera tersebut kita bisa mengetahui, oh, aroma yang seperti ini itu aroma dari bunga mawar. Nah, setelah kita tahu, pasti akan muncul seperti pengalaman atau memori dalam otak kita. Seperti itu. Jadi, intinya paham empirisme itu adalah kita mendapatkan ilmu pengetahuan melalui indera kita. Nah, mengapa demikian? Jika misalkan jika ada seorang yang penyandang tunanetra, tunarungu, ataupun tunawicara yang mereka kehilangan beberapa indera yang diberikan, tentunya mereka tidak mempunyai pengalaman yang seperti kita pada umumnya. Seperti misal tunanetra tidak bisa melihat. Jadi misalkan, bentuk pelangi itu indah ya, bentuk pelangi itu berwarna-warni, mediku hibinio. Tapi bagi orang-orang tunanetra, dia tidak mengenal wujud pelangi itu seperti apa. Jadi dia tidak tahu, tidak ada ilmu pengetahuan tentang wujud pelangi tersebut. Begitu pula dengan orang yang tunarungu atau tunawicara. Mereka tidak punya pengalaman untuk mendengarkan suatu bunyi atau melantunkan suatu lafal. Jadi mereka tidak punya pengetahuan untuk hal itu, seperti itu. Untuk apa sih kita menempuh pendidikan? Tentu saja supaya kita bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan mengetahui hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Tentu saja iya. Berbicara tentang pendidikan, menurut dunia psikologi, teori yang bagaimana sih yang relevan, yang cocok diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia? Mari kita ulas. Menurut saya, teori yang cocok digunakan dalam dunia pendidikan, yang pertama adalah teori tentang disiplin daya atau disiplin mental, atau bisa disebut fakulti teori, di mana teori ini membahas tentang daya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, tentunya sejak lahir kita sudah dianugerahi daya, seperti daya mengingat, daya mencurahkan pendapat, daya berpikir, dan daya berhitung, mengenal suatu hal. Ya, itu pasti ada sejak kita lahir. Tapi bagaimana sih cara kita mengembangkannya? Yaitu dengan teori disiplin daya, atau bisa dibilang memperkuat daya yang kita miliki. Contohnya, misalkan kan kita sudah diberi oleh Tuhan daya untuk berpikir dan daya untuk mengingat, hanya saja belum begitu kuat jika tidak dilatih terus-menerus. Ya bukan? Nah, bagaimana supaya kita bisa mengingat suatu hal dan tersimpan dalam memori jangka panjang? Bisa kita latih dengan cara kita menghafal berulang-ulang. Lama-kelamaan bisa saja hal itu tersimpan dalam memori jangka panjang kita. Seperti contohnya kita menghafal perkalian waktu kita masih SD. Awalnya kita tidak tahu 1 kali 1, 2 kali 1 itu berapa. Kenapa kita bisa tahu? Karena
hal itu kita ulang-ulang setiap waktu. Oh, 1 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Itu sekarang kita udah ada di luar kepala karena kita melakukannya dengan berulang-ulang sehingga tersimpan dalam memori jangka panjang. Seperti itu. Yang kedua yaitu teori behaviorisme, atau bisa dibilang teori ini adalah pengembangan sikap, sifat, watak bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, pengalaman, dan kehidupan sosial. Dengan pendidikan, tentunya jika di Indonesia kita menempuh pendidikan yaitu di bangku sekolah, dunia perkuliahan, atau dunia perkantoran, yang mana kita bisa bersosialisasi satu sama lain. Kita bisa membentuk kepribadian kita melalui bersosialisasi, melalui pengalaman tersebut. Seperti sebelumnya saya belum bisa memimpin suatu organisasi, tetapi kala itu saat saya duduk di bangku sekolah dasar, saya ditunjuk sebagai ketua kelas. Tentu saja saya pada saat menjabat sebagai ketua kelas di sekolah dasar, saya sudah belajar bagaimana caranya memimpin suatu organisasi, suatu individu dalam ruang lingkup yang bisa dibilang besar. Pengalaman yang seperti itulah bisa kita pakai saat kita beranjak dewasa, beranjak remaja. Saat kita duduk di dunia perkuliahan, ketika kita hendak mengikuti suatu organisasi dan hendak mendaftar sebagai ketua organisasi, tentunya pengalaman itu bisa kita terapkan, bukan? Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah teori organisasi. Nah, barusan kita berbicara tentang organisasi. Organisasi itu adalah perkumpulan yang mana tentunya sebagai kita siswa-siswi dan mahasiswa dan mahasiswi Indonesia, kita menempuh pendidikan dalam suatu kelompok. Tidak mungkin kita menempuh pendidikan yang hanya sifatnya privat, pribadi. Sedikit orang yang mengalami itu, ya kan? Dalam organisasi ini kita bisa belajar bagaimana kita menghargai pendapat sesama, pendapat yang berlawanan, pendapat yang tidak mengenakan hati buat kita. Kita bisa belajar dari organisasi berpendidikan yang ada di Indonesia ini. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita ke saat selanjutnya. Menurut saya, metode yang tepat untuk diterapkan agar masyarakat mematuhi aturan pemerintah terkait COVID-19 adalah dengan metode pendekatan. Metode pendekatan sendiri, saya mengambil 3 metode pendekatan, yaitu metode filosofis, metode psikofisis, dan metode fisiologis. Yang pertama, metode filosofis. Apa itu metode filosofis? Metode filosofis adalah metode pendekatan yang mana pendekatan tersebut lebih ke arah tentang keagamaan yang berbau
tentang keagamaan. Kita bisa menerapkan metode ini kepada masyarakat yang mungkin masyarakat tersebut terlalu agamais, yang mengakibatkan tidak terlalu menghiraukan himbauan masyarakat bahkan pemerintah terkait hal-hal yang tidak logis menurut agama mereka. Itu bisa diterapkan dengan melakukan metode filosofis atau yang berbau keagamaan. Nah, seperti itu. Yang kedua, pendekatan psikofisis atau pendekatan yang bisa dipelajari atau pendekatan melalui jiwa dan fisik dan kontak fisik. Maksudnya, selain kita memberikan gambaran tentang bahaya COVID-19 kepada masyarakat, selain itu kita harus melakukan kontak fisik seperti turun langsung ke masyarakat, memberitahu langsung kepada masyarakat bagaimana bahaya COVID-19 agar mereka tetap stay at home atau berjaga-jaga dengan menggunakan masker jika bepergian dan tidak keluar rumah jika bukan dalam keadaan yang penting, yang sangat penting. Itu bisa kita lakukan. Jadi selain kita memberitahu kepada masyarakat melalui media massa atau media elektronik berupa TV, internet dan lain sebagainya, kita juga hendaknya bisa turun tangan langsung, bisa berdekatan langsung dengan masyarakat, sehingga membuat mindset mereka berubah, yang dari tidak percaya dan membangkang dengan aturan pemerintah menjadi menaati dan percaya akan bahaya COVID-19 ini. Dan yang ketiga adalah pendekatan fisiologis atau pendekatan yang sangat biologis melalui fisik maupun kimiawi. Jadi ini bisa kita terapkan kepada masyarakat yang sangat percaya adanya suatu hal atau suatu penyakit jika sudah ada bukti medis, jika udah ada bukti secara biologis, pemeriksaan secara kimiawi yang melalui lab dan percobaan yang lainnya, tes-tes yang lainnya, seperti itu. Dan jika ditanyai apa itu objek material dan objek formal, objek material sendiri adalah berbicara tentang manusia, dan objek formal bisa diartikan dengan lingkungan sekitar atau manusia yang mempengaruhi satu individu. Nah, jika dikaitkan dengan permasalahan masyarakat yang membangkang dengan aturan pemerintah terkait bahaya dari COVID-19 ini, bisa kita artikan sebagai suatu individu mengapa membangkang, karena masyarakat sekitarnya itu juga mempengaruhinya. Tentunya masyarakat sekitarnya itu juga tidak mempercayai dengan adanya COVID-19 yang berbahaya ini, sehingga mempengaruhi satu individu ini dan akhirnya menjadi satu kelompok masyarakat yang membangkang akan bahaya dari COVID-19 ini. Seperti itu. Macam-macam fungsi psikologi serta penerapannya dalam kehidupan individu. Psikologi itu ada bermacam-macam. Saya di sini mengambil beberapa contoh dari
psikologi, yaitu psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, dan psikologi lingkungan. Kenapa saya mengambil psikologi yang 4 ini? Karena menurut saya psikologi yang 4 ini adalah yang paling masuk akal, yang paling bisa berkaitan dengan permasalahan masyarakat yang membangkang akan perintah pemerintah terkait bahaya COVID-19, seperti psikologi perkembangan yang mana menceritakan bahwasannya individu itu berkembang dalam masyarakat, yang mana masyarakat itu juga sama-sama tidak terlalu mempercayai pemerintah. Bisa jadi psikologi sosial yang hidup berdampingan, psikologi kepribadian, dan psikologi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat sekitarnya, masyarakat dalam golongannya, sangat mempengaruhi individu tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa menangani masyarakat yang membangkang atas perintah pemerintah atas bahaya dari COVID-19 itu dengan metode pendekatan. Dan kenapa masyarakat itu bebal akan aturan pemerintah? Karena objek formal mempengaruhi objek material, dan itu bisa dijelaskan dengan teori dari psikologi perkembangan, sosial, kepribadian, serta lingkungan. Ya, seperti itu kira-kira jawaban saya. Kita ke soal selanjutnya. Ya, menurut saya sudah sampai pendekatan. Mengapa demikian? Menurut saya karena psikologi itu saling berhubungan. Seperti misal kita mempelajari suatu individu, kita mempelajari tentang karakter kepribadian individu yang turun-temurun, itu bisa kita pelajari dari biopsikologi, yaitu gen yang diturunkan, sifat yang diturunkan, dan lain sebagainya. Dan ketika individu itu udah beranjak dewasa atau mulai dilahirkan ke dunia, bisa kita pelajari dengan psikologi perkembangan, yaitu mempelajari perkembangan individu sejak dia lahir atau bahkan masih berada dalam kandungan hingga individu itu dewasa. Nah, setelah individu itu dewasa, kita bisa mempelajari karakter, sifat, dan wataknya dengan psikologi sosial. Karena apa? Karena masa remaja sampai masa dewasa adalah masa untuk kita bersosialisasi, mengenal lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, yang tentunya bisa mempengaruhi kepribadian, watak, dan sifat kita. Seperti itu. Jadi menurut saya psikologi itu sudah memasuki tahap pendekatan macam-macam teori, jadi saling berhubungan satu sama lain, seperti itu. Kita ke soal selanjutnya. Ya, di sini untuk soal selanjutnya saya akan memaparkan tentang tokoh pendukung dari
9 aliran psikologi, antara lain strukturalisme, fungsionalisme, asosiasisme, psikoanalisa atau psikologi dalam, behaviorisme, Gestalt, humanistik, transpersonal, dan terakhir Islami. Yang pertama dari strukturalisme, yaitu Wilhelm Maximilian Wundt atau biasa disapa dengan sebutan Wundt. Beliau lahir di Jerman pada 16 Agustus 1832 dan meninggal pada 31 Agustus tahun 1920 di Leipzig. Wundt ini merupakan seorang dokter psikologi dari Jerman yang hingga kini dijuluki sebagai Bapak Psikologi Modern. Wundt juga menjadi tokoh paling awal yang menyebutkan dirinya sebagai psikologi. Tokoh Wundt ini merupakan tokoh yang mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia, yang akhirnya psikologi berkembang menjadi ilmu yang otonom. Apa sih kontribusinya dalam perkembangan psikologi? Wundt merupakan seorang yang mendirikan laboratorium pertama di dunia pada tahun 1879. Orang pertama yang menyebutkan bahwa psikologi itu adalah ilmu yang otonom, yang bisa berdiri sendiri, yang bisa terpisah dari filsafat, seperti itu. Yang kedua adalah Edward Bradford Titchener. Mohon maaf bila penyebutannya salah. Edward memiliki pandangan serupa yang juga merupakan murid dari Wundt. Jadi Edward ini adalah murid dari Bapak Wundt. Edward memperkenalkan ajaran Wundt di Amerika. Kalau Wundt itu di Jerman, kalau Edward di Amerika. Namun ada juga suatu ajaran dari Wundt yang tidak sengaja, yang tidak disetujui oleh Edward, yaitu tentang emosi. Meskipun Edward ini murid dari Bapak Wundt, tapi ada satu ajaran dari Wundt yang Edward tidak setuju, yaitu berkenaan tentang emosi. Apa sih kontribusi dari Edward dalam perkembangan psikologi ini? Dia menerjemahkan karya Wundt ke dalam bahasa Inggris, mewakili pandangan Wundt di Amerika, meneliti manusia dan hewan, sehingga tesisnya dianggap penting dalam ilmu psikologi komprehensif modern, seperti itu. Jadi karena Edward ini murid dari Bapak Wundt, dan Edward kan juga memaparkan tentang psikologi di Amerika, jadi Edward mempunyai inisiatif untuk menerjemahkan buku-buku dari Wundt ke dalam, bukan hanya buku, tapi karya tertulis maupun tidak tertulis dari Wundt diterjemahkan oleh Edward ke dalam bahasa Inggris, supaya banyak yang memahami psikologi. Seperti itu. Yang kedua, aliran psikologi fungsionalisme. Saya mengambil contoh William James, tokoh pendukungnya. William adalah seorang filsuf dan psikologi Amerika yang terlatih sebagai dokter. Di ranah psikologi, ia dianggap sebagai bapak mazhab fungsionalisme yang mengkritik mazhab strukturalisme Wundt, serta bapak psikologi Amerika.
Jika di Jerman bapak psikologinya adalah Wundt, kalau di Amerika itu adalah William James. Karena William James ini bertentangan dengan aliran psikologi yang diajarkan oleh Wundt. Jika Wundt mengajarkan tentang aliran psikologi strukturalisme, sedangkan William James mengajarkan aliran psikologi fungsionalisme. Apa sih kontribusinya terhadap perkembangan psikologi? William James menyatakan bahwa kesadaran adalah suatu fungsi yang bersumber dari pengalaman murni. Jadi, seseorang itu mempunyai pengalaman pastinya kan. Jadi, bisa dibilang seseorang itu bisa belajar dari pengalaman, seperti itu menurut William James. Menggambarkan secara sistematis tentang cara melihat sebuah kebenaran, pengetahuan yang realistis, fenomena agama, dan filsafat, membuat teori tentang kesabaran, yaitu itulah kontribusi dari William James. Selanjutnya saya mengambil contoh tokoh pendukung yaitu John Dewey. Beliau adalah seorang filsuf Amerika, psikologi dan pembaharuan pendidikan yang gagasannya telah berpengaruh dalam pendidikan dan reformasi sosial. Dewey merupakan salah satu tokoh utama yang terkait dengan filsafat pragmatisme dan dianggap sebagai salah satu bapak psikologi fungsionalisme. Apa sih kontribusinya? Mari kita lihat. Kontribusinya adalah membuat makalah konsep busur refleksi dalam psikologi yang dianggap sebagai karya besar pertama di sekolah fungsionalisme. Melakukan percobaan sintetis antara idealisme dan sains eksperimen. Yang ketiga, aliran psikologi asosiasisme. Saya mengambil contoh tokoh pendukung James Mill, yaitu filsuf kelahiran Skotlandia. Menurutnya, penginderaan adalah hasil kontak langsung atas indera manusia dengan rangsangan yang datang dari luar. Jadi penginderaan itu kontak langsung baik fisik maupun non fisik. Kalau fisik itu kita bersentuhan, kalau non fisik mungkin menurutnya itu dengan cara melalui indera seperti pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya. Seperti itu. Kontribusinya yaitu pembeda antara penginderaan dan ide. Munculnya bahwa ide dapat dihubungkan satu sama lain. Menurutnya itu penginderaan dan ide itu berbeda. Penginderaan itu sesuatu yang bisa kita rasa. Tapi kalau ide hanya masih belum kita rasa, baru kita bayangkan, oh nanti aku mau seperti ini ya, oh nanti aku mau seperti ini. Seperti itu menurutnya. Dia yang berkontribusi perkembangan psikologi, pembedaan antara ide dan penginderaan pertama kali. Psikoanalisa. Yang keempat adalah psikoanalisa atau selanjutnya adalah psikoanalisa atau psikologi dalam. Saya mengambil contoh tokoh pendukung yaitu Sigmund Freud. Tokoh ini tidak asing ya bagi seorang psikologi karena beliau adalah ahli saraf asal Australia dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis, ya kan? Nah,
Selain itu, teori ciptaannya tidak hanya berpengaruh signifikan dalam kajian psikologi saja, tetapi juga dalam psikoterapi, psikiatri, serta seluruh bidang humaniora termasuk psikologi. Seperti itu kontribusinya terhadap perkembangan psikologi, yaitu beliau adalah pencetus konsep dari teori tentang adanya alam bawah sadar. Jadi menurutnya itu alam bawah sadar kita mempengaruhi sebagian besar tingkah laku kita, seperti itu. Yang selanjutnya aliran psikologi behaviorisme. Saya mengambil contoh John B. Watson. Penjelasannya yaitu Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang. Peran Watson dalam bidang pendidikan juga cukup penting. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. John B. Watson di Amerika dikenal sebagai bapak behaviorisme. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi. Beliau adalah pencetus teori stimulus respon atau bisa dibilang SR, yang menghasilkan peningkatan luar biasa terhadap aktivitas penelitian pada pembelajaran binatang dan manusia, mulai dari bayi hingga dewasa. Pembuktian bahwa perilaku manusia dapat diubah dan dibakar dapat dikembangkan, seperti itu. Ya, bisa dibilang mungkin beliau juga berperan dalam psikologi perkembangan. Ya, sepertinya seperti itu. Yang selanjutnya adalah Getzlaff. Aliran psikologi Getzlaff, saya mengambil contoh dari Max Wertheimer. Maaf jika penjemputannya salah. Beliau adalah seorang yang dianggap sebagai pendiri teori psikologi Getzlaff. Mengapa? Karena pandangan pokok psikologi Getzlaff adalah berpusat bahwa apa yang dipersepsi itu merupakan suatu kebulatan, suatu unity atau suatu Getzlaff. Bersama dengan Wolfgang Kohler dan Kurt Schofka, dia melakukan eksperimen yang akhirnya mengeluarkan ide Getzlaff. Kontribusinya apa? Kontribusinya itu menunjukkan proses interpretasi dari sensasi objektif yang kita terima. Pelaku eksperimen dalam menggunakan alat yang berbentuk stroboskop atau kotak yang terdapat bagian untuk melihat ke dalam kotak. Seperti itu. Selanjutnya adalah aliran psikologi humanistik. Saya mengambil contoh Abraham Maslow. Beliau adalah teoritikus yang banyak memberikan inspirasi dalam teori kepribadian. Maslow juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Pusat pemahaman Maslow tentang kodrat manusia adalah pernyataan bahwa organisme itu mengandung inti naluriah yang memegangi potensi terbukanya proses seseorang. Maslow juga percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Kontribusinya apa? Pencetus teori tentang hierarchy of need atau hierarki kebutuhan, menggambarkan falsafah yang lain dari teori para tokoh psikolog sebelumnya mengenai hakikat manusia, memperluas konsep mengenai kepribadian manusia yang mencapai tingkat-tingkat tertentu sesuai hakikatnya. Selanjutnya adalah aliran psikologi transpersonal. Saya mengambil contoh William James lagi. Beliau ada seorang filsuf dari Amerika Serikat, iya kan? Salah satu pendiri mazhab
Pragmatisme. Selain sebagai filsuf, James juga terkenal sebagai seorang psikolog. James menekankan bahwa sifat manusia khas ditemukan dalam kehidupan dinamis arus kesadaran manusia. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi. Penggagas pragmatisme dalam filsafat, membuat karya penting dalam psikologi sebagai buku yang membahas tentang pengalamannya dalam kacamata pragmatisme. Seperti itu. Yang terakhir adalah aliran psikologi Islami. Ya, tentunya kita tidak asing saya mengambil contoh dari Al-Ghazali dan Ibnu Sina, yang juga tidak asing dalam dunia kedokteran. Ya. Yang pertama, Al-Ghazali dikenal sebagai ahli fikih, ahli usul, ahli dalam ilmu akhlak, ahli dalam ilmu tarbiyah dan ilmu kejiwaan, ahli ilmu ekonomi juga, bahkan juga dikenal imam yang salafi dan sufi. Kontribusinya apa? Penggagas teori manusia merupakan individu yang mempunyai jasad dan rohani. Penjelas bahwa jiwa terdiri dari 4 elemen yang bersifat integral, yaitu nafs, al-qalb, al-ruh, dan al-aql. Dalam kitab Al-Ghazali yang berjudul Ma'arij al-Quds, pengguna metode terapi penyembuhan untuk penyakit spiritual yang dinamakan metode berlawanan. Yang kedua adalah Ibnu Sina. Penjelasannya seperti ini. Beliau merupakan tokoh ilmuwan muslim yang sangat luar biasa. Karyanya yang dikenal adalah Al-Qanun, tentang ilmu kedokteran. Ya, bukan? Selain itu, diperhatikan Ibnu Sina lebih banyak sebagai kepada jiwa dan bentuk hakikat dan ekstensinya. Kontribusi terhadap perkembangan psikologinya apa? Yaitu pencetus jiwa, merupakan hakikat manusia sebenarnya. Jadi jiwa itu hakikat dari manusia sebenarnya. Sifat manusia di depan sama di dalam itu berbeda. Yang harusnya kita nilai itu sifat dalam dari manusia, yaitu jiwanya, jangan jasadnya, seperti itu. Artinya jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi tubuh, ya kan? Benar yang saya bilang. Berusaha untuk merekonsiliasi antara keyakinan dan nalar. Oke, cukup sekian dari penjelasan dari pertanyaan ke-7. Mohon maaf kalau saya banyak membaca. Saya hanya menjelaskan sedikit yang saya tahu. Kita ke soal selanjutnya. Menurut saya, untuk melampiaskan kekecewaan, rasa marah, dan rasa emosi itu bisa kita alihkan kepada kita melakukan hal yang menyenangkan buat kita, seperti melukis, menyanyi, menari, terus dancing, atau bisa sesekali kita merefresh otak dengan olahraga di luar ruangan, jalan-jalan di sekitar halaman rumah. Bisa, karena dan juga bisa menggunakan self affirmation atau membuat mindset kita menjadi positif, seperti kita sedang merasa kecewa, merasa marah terhadap sesuatu hal. Kuatkan dalam mindset kita hal positif, seperti aku wanita kuat, aku pasti bisa melakukan hal itu. Aku yakin kok aku bisa melalui rintangan dan masalah yang seperti ini. Aku bisa, aku yakin bisa, aku pasti bisa. Nah, itu bisa merubah, ternyata itu bisa merubah
emosi kita juga jadi lebih stabil, lebih bersemangat, lebih bisa memaafkan kekecewaan itu, lebih untuk bisa, ya aku harus bangkit, seperti itu sangat-sangat bisa. Jadi selalu berpikir positif ya. Dan itu juga ternyata menurut William James, dia membenarkan hal itu, bahasanya bisa sangat membantu memulihkan emosi yang kurang stabil, seperti dalam beberapa prinsip emosinya miliknya. Beberapa yang contohnya, emosi identik dengan peredaran darah. Jadi kalau kita merasa emosi, pasti detak jantung itu semakin kencang. Nah, beliau mengatakan bahwasanya emosi itu mempengaruhi itu gitu. Jadi daripada kita nanti ada apa-apa dengan tubuh kita, mending lebih baik kita memperbaiki emosi kita, menyembuhkan emosi kita dulu sebelum suatu ketika nanti terjadi apa-apa terhadap tubuh kita seperti itu. Ya, kita ke soal selanjutnya. Ya, tentunya ada cara untuk menghindari pergaulan yang salah, yaitu yang paling kuat adalah memperkuat benteng diri kita, kayak membekali diri kita dengan ajaran agama yang sangat berfaedah, yang sangat cukup bisa membentengin untuk hal tersebut. Biasakan sebelum keluar rumah meminta izin dan menjelaskan tujuan kita bepergian kepada orang rumah, terutama orang tua. Tujuannya apa? Supaya orang rumah, terutama orang tua, dapat mengontrol kita meskipun secara tidak langsung, seperti itu. Adakah cara menjadi diri yang positif di lingkungan negatif? Bisa, yaitu selalu berpikir positif, dan mungkin kita boleh berkawan dengan siapa aja dan dari golongan manapun juga boleh. Tapi satu hal yang harus kita jaga, kita harus mengambil sisi positif dari pergaulan tersebut dan membuang yang negatif. Jadi harus selalu tutup telinga, tutup mata dengan hal-hal yang negatif yang menurut kita ini udah gak benar nih, jadi kita harus belok gitu. Oke. Dan pendekatan dalam alirannya yaitu pendekatan dalam aliran fungsionalisme, di mana salah satu ciri aliran fungsionalisme memiliki fungsi psikologis adalah beradaptasi terhadap lingkungan, seperti itu. Jadi kita juga harus beradaptasi terhadap lingkungan, gak boleh salah pergaulan, dan jikalau kita ditakdirkan kita harus berada di lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang negatif menurut kita harus pandai-pandai untuk menghindari dan melindungi dan juga membentengi diri kita dengan hal yang positif yang jauh lebih baik menurut kita, seperti membekali ilmu agama dan lain sebagainya. Bisa. Kita ke soal terakhir. Yeay. Materi yang terakhir atau pertanyaan yang terakhir yaitu sebutan di tadi ya udah disebutin, yaitu pertama menurut saya yang paling saya suka yaitu teori behaviorisme dari John Brothers Watson. Mengapa? Poin pentingnya itu
Beliau itu mengatakan bahwasanya manusia itu adalah suatu rekayasa yang dibentuk oleh stimulus dari lingkungan yang diterimanya, sehingga lingkungan sekitarnya berpengaruh terhadap dia untuk berperilaku seperti itu dan membentuk jati dirinya hingga dia tiada nantinya. Rujukan jurnalnya ada di sini. Yang kedua yaitu teori humanistik dari Carl Rogers. Poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah bahwa beliau mengatakan bahwasanya manusia adalah dirinya. Artinya segala bentuk perilaku manusia adalah kehendak dari dirinya sendiri. Konsep kepribadian ini manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi sebenarnya pada dasarnya kan manusia itu bisa memfilter apa yang udah dia terima, apa yang udah dia tangkap, apa yang udah dia rekam dalam memorinya, dalam jiwa, dalam ingatannya. Hendaknya manusia itu biasanya memiliki sifat memilih gitu. Jadi diri atau sifat atau karakter yang ditunjukkan manusia, sebuah individu adalah itu pilihannya, itu dirinya kayak gitu, seperti itu. Jadi itu tidak bisa orang lain tuh kamu berubah dong kayak dia, karena dia, aku, mereka, seperti itu. Tidak bisa disamakan manusia satu dengan manusia yang lainnya, walaupun bayi kembar sekalipun. Rujukan jurnalnya ada di sini juga ya. Oke, nah sekian penjelasan pemaparan dari saya sebagai UAS lisan sejarah aliran psikologi. Mohon maaf jika penjelasannya dan bahasa tutur kata saya sulit untuk dipahami. Mohon maaf sekali, dan saya juga belajar dan mungkin ada pembenahan atau kurang tepat jawaban dari saya, bisa dikomentari, bisa di cross check. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.